Meski jumlah penderita COVID-19 terus bertambah, pemerintah Kota Semarang akhirnya memilih status pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM daripada status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Penerapan status PKM yang dimulai pada Senin 27 April 2020 ini lebih dipilih dengan mempertimbangkan kegiatan ekonomi tidak berhenti total dan masyarakat masih punya peluang untuk mencari nafkah. Status pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM dituangkan resmi melalui Peraturan Wali Kota atau Perwali Semarang nomor 28 tahun 2020. Berbeda dengan PSBB, status PKM masih memberikan toleransi kepada masyarakat untuk beraktivitas atau berkegiatan mencari nafkah, namun dengan kewajiban menjalankan standar protokol kesehatan seperti wajib memakai masker saat keluar rumah dan menjaga jarak. Melalui sambungan Skype kita sudah bersama Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi di Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang, Pak Hendrar. Selamat siang, Mbak Eva. Pak Hendrar, yang membedakan PKM dengan PSBB ini apa saja sebetulnya, Pak? PKM adalah Peraturan Wali Kota nomor 28 tahun 2020, di mana kami putuskan berdasarkan masukan dari semua stakeholder. Termasuk kita evaluasi dan analisa beberapa kota yang sudah memberlakukan PSBB, beberapa kota yang kemudian juga memerangi COVID dengan cara mereka masing-masing, termasuk ada kearifan lokal yang harus kita junjung tinggi, terutama di Semarang cukup banyak masyarakat yang mereka pendapatannya sehari-hari dipakai untuk mereka pergunakan makan sehari-hari. Jadi mereka katakanlah tabungannya tidak secukup beberapa kelompok yang lain. Dengan dasar itu kemudian kita buatlah namanya Peraturan Wali Kota mengenai pembatasan kegiatan masyarakat. Artinya memang tidak ada upaya untuk mengajukan pemberlakuan PSBB begitu ya ke Kementerian Kesehatan memang sebelumnya, karena memang sudah memilih untuk melakukan aturan PKM dulu begitu, Pak Hendrar. Kalaupun nanti melalui PKM ini masyarakat tidak bisa berdisiplin, ya mungkin kami akan menuju ke arah PSBB. Tapi lagi semuanya ini tergantung daripada ujung tombaknya kedisiplinan masyarakat, terutama untuk memutus mata rantai. Kami terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ini PKM ini kan hanya 28 hari. Mari kita kemudian ikutin sesuai dengan SOP kesehatan dan sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini. Kita sih berharap setelah pasca 28 hari angkanya akan turun. Karena berita baiknya sekarang sudah cukup banyak yang pasien yang sembuh di Kota Semarang. Yang hari ini per hari ini ada 73 pasien yang sudah sembuh di Kota Semarang. Mudah-mudahan dengan tambahan kedisiplinan masyarakat lewat payungnya PKM ini angkanya akan semakin menurun. Nah, trennya sendiri seperti apa, Pak? Kondisi wabah COVID-19 di Semarang dan sejauh ini bagaimana penanganannya? Kalau trennya sampai hari ini belum ada berita yang menggembirakan, artinya masih langsam naik gitu. Cuman angka berita baiknya adalah angka kesembuhannya yang semakin meningkat. Nah, kami terus lakukan upaya tracking kepada orang-orang, termasuk yang mereka hari ini aktivitasnya cukup mobile gitu ya. Mereka kemudian juga yang punya perjalanan dari luar kota, mereka yang kemudian juga punya sebuah sejarah dengan pasien yang COVID-19. Hari ini kita terus kejar, kita lakukan rapid test, kita lakukan upaya karantina lokal maupun karantina di tempat milik pemerintah kota. Harapannya setelah dikunci ini, kemudian setelah 14 hari masa inkubasi, angka-angka itu akan semakin menurun. Oke, artinya pembatasan atau aturan pembatasan kegiatan masyarakat ini juga dibarengi dengan aturan-aturan lain ataupun kebijakan-kebijakan lain yang mencari bagaimana penyebaran wabah COVID-19 di Semarang, begitu ya? Ya, satu itu. Maka kunci daripada kegiatan selama 28 hari ini adalah efektivitas dan semakin masifnya yang namanya tim patroli yang melibatkan satuan wilayah yaitu TNI, Polri, kemudian Dishub, Satpol, Kesehatan, dan juga BPBD. Kami bentuk ada 48 tim patroli untuk seluruh Kota Semarang yang mulai hari ini mereka akan mutar terus ke tempat-tempat yang kita duga punya potensi kerumunan seperti pasar tradisional, kemudian dan minta seperti kerumunan yang punya potensi untuk penyebaran COVID dan juga
untuk di dari tim yang kita bentuk ini. Baiklah, Pak Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang, terima kasih Pak informasinya di CNN Indonesia News Hour. Semoga aturan PKM ini kemudian bisa membuahkan hasil yang diharapkan kita semua. Selamat siang, Pak Hendradi. Ya, baik Pak, terima kasih.